Nah, yuk sama-sama kita bahas beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini yang dikumpulkan dalam kitab favorit saya, ya. Ini kitab favorit saya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini bersabda, ya, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi adalah Allah yang menyampaikan, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, Masya Allah, sejengkal nih, ya. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Sehasta itu mana ya? Kalau sejengkal, ya, dia akan mendekat sehasta setengah ini kayaknya, ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, ya, Allah lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Allah mendekat kepada kita dengan sehasta. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala maha baik, gitu ya. Maha bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bilang, saya tuh udah sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi daripada kita, ya. Kemudian apabila, ya, ia mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah maksudnya, sehasta, maka aku, ini bukan kau, ya, maka aku akan mendekat dengannya sedepa, ya. Jadi kalau dia dekat kepada Allah dengan sehasta, Allah mendekatnya dengan sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan, ya, berjalan, kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tertati-tati, pelan banget, maka Allah mendatangi dengan berlari. Oh, hambaku itu, ya, tarawihnya sungguh-sungguh, dikejar sama Allah, ya. Dikejar sama Allah. Kita datangnya jalan, gitu ya, sampai ngantuk-ngantuk tarawih, gitu ya, ngedengerin ceramah juga, gitu ya, gitu ya, nguap-nguap, tapi Allah sungguh-sungguh mendatangi kita, gitu ya. Jadi Allah itu lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Maka yuk sama-sama kita lebih sungguh-sungguh daripada Allah, ya. Allah udah berikan yang, ya, terbaik buat kita. Hadis yang berikutnya, ya. Lihat di sini, ya. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hati-hati, ini tertipu kita, ya. Tertipu dengan baru hari kedua Ramadan, ya kan? Tahu-tahu, ya, udah tinggal 2 hari lagi Ramadan. Tertipu kita, ya. Jadi jangan saja, ya, jangan sampai kita tertipu itu. Kemudian nih, ya, contohnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Allah karim, Masya Allah. Ini mujahadahnya Nabi. Jadi Allah mujahadah, Nabi mujahadah, ya, sungguh-sungguh. Kita nggak mujahadah kebangetan, gitu ya. Aisyah sampai bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sampai kaki bengkak? Kita pernah kagak, ya, sholat sampai kaki kita bengkak? Kayaknya nggak pernah kayaknya, ya. Tapi ini Masya Allah, Rasulullah SAW, ya, bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang telah lampau atau yang akan datang? Udah diampuni semua dosanya. Udahlah, kamu tuh udah jamin masuk surga. Semua dosa diampuni, ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Allah udah kasih semuanya, ya. Tapi nggak mentang-mentang gitu. Rasulullah udah diampuni semua dosanya, nggak mentang-mentang. Kita kalau jadi nabi, udah diampuni semua dosanya. Kata-katanya wahyu, ya, pikirannya cerdas gitu. Terus kemudian kita ngelunjak sama Allah. Lah kan kita sekarang ngelunjak, mata dikasih sama Allah malah dipakai buat ngelihat maksiat, ya kan? Telinga dikasih sama Allah, bisa dengerin yang lain-lain, bagus, bisa dengarkan azan, bisa dengarkan Quran, malah didengarkan untuk yang diharamkan Allah, mendengarkan aib-aib saudara dan seterusnya.
Kita kan ngelunjak namanya. Kita punya lisan yang harusnya dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lisan kita dipakai berdusta, berbohong, menyakiti hati orang lain, berkata kasar. Ya Rabbi, ya. Sementara Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, beliau membalas apa yang dikasih kepada Nabi dengan bersyukur, ya. Nah, ini bentuk mujahadah, masya Allah, ya. Ada lagi, ya, hadis nih, Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya. Ya, nah, yuk sama-sama, ya, kita nanti bersungguh-sungguh ngikuti Nabi, yuk bersungguh-sungguh dan mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bentuk mujahadahnya Rasulullah SAW. Ada lagi hadis yang lain, ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala hal. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya, jadi orang Islam itu harus kuat, ya, harus kuat, harus, ya. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, bagus, ya. Pak Nas, saya harus bagaimana? Saya punya hutang sama seseorang hampir 12 tahun. Selama itu pula saya mencari orang itu untuk bayar, tapi sampai saat ini belum ketemu dan nggak ada orang yang tahu keberadaan orang itu. Iya, kalau nggak tahu, ya, kasih ke lembaga-lembaga, ya, pesantren, ke masjid, ya, ke anak yatim, titip, ya, ini saya nggak ketemu orangnya udah 12 tahun nih, gitu, saya nyicil ke kamu, ya, gitu, dalam hati aja ngomongnya nih, saya kasih, gitu, ya, ke anak yatim, gitu, ya, kalau seandainya kita nggak tahu orangnya. Kemudian kalau tertimpa sesuatu, janganlah kau mengucapkan seandainya saya berbuat begini tentu akan terjadi begini begitu. Ya, seandainya itu nggak boleh. Tapi katakan apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi, ya. Fa innalau minasyaiton, ya, karena fa innalau taftahu amali syaiton, ya, karena kata-kata seandainya, ya, seandainya di bulan Ramadan ini saya bisa sukses, bisa, andai saya bisa khatam 5 kali, khatam 2 kali, andai-andai, ya, berandai-andai. Bagaimana orang-orang berandai-andai itu? Ya udah, seandainya saya bisa khatam 2 kali sebulan, baca Qur'annya cuma 2 halaman sehari, ya nggak mungkin lah, nggak mungkin. Orang-orang yang mau khatam 2 kali, ya bacanya minimal 2-3 juz sehari, kalau mau 2 kali, ya. Jadi jangan sampai kita orang yang berandai-andai. Nah, ini yang kemarin, ya, saya sama anak-anak itu menghafalkan hujibatin nar. Coba ulangi sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Hujibatin nar. Ya, saya gedein, ya. Sekali lagi. Hujibatin nar bisyahawat. Ya. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Ulangi lagi terus begitu, ya, kalau mau ngapalin memang begitu. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih. 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 Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Apa artinya? Ya, artinya neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam kesenangan. Ya, kesenangan yang menipu. Main gadget seneng, ya kan? Nonton TV seneng, ya kan? Main sama teman-teman seneng, gitu. Tahu-tahu udah lewat waktu, ya. Nah, neraka, ya, itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Padahal ternyata di baliknya ada jurang api neraka. Maka hati-hati. Hati-hati. Dan surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidaksenangan. Ya, bil makari. Surga itu tertutup. Ibaratnya tuh surga itu kayak permata, ya.
Seandainya ada gedung yang indah, terus kemudian gedung itu ditutupi dengan hutan yang amat lebat begitu ya. Untuk datang ke gedung itu, kita harus menerabas hutan-hutan itu. Nah, begitulah surga. Surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidakmudahan. Ya. Maka kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Sehingga akhirnya dengan seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih surga. Karena surga ini nggak murah, bro. Surga ini mahal, bro. Ya, kita harus mengejarnya dengan ya sungguh-sungguh. Hujibatin nar, hafalin ini ya. Hujibatin nar bisyahawat, dikelilinginya neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan yang menipu. Wa hujibatil jannah bil makari, dan ditutupi itu ya surga dengan hal yang nggak enak-enak ya. Maka yuk sama-sama ya. Dengan begitu akhirnya kita benar-benar serius sungguh-sungguh beramal ibadah ya. Nah, ini terakhir ya, sebelum kita masuk ke tamu kita, sudah ada dua tamu saya ya, Ibu Ganeviati sama Pak Ustadz Solishen ya, untuk membahas ini ya, dan nanti kita juga berdiskusi tentang keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan ya. Nih, dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari, beliau dikenal sebagai tangan kanan Rasulullah. Jadi tangan kanan Rasulullah ya, itu menyaksikan ini ya, karena Rasulullah tidak mungkin menceritakan. Suatu malam aku sholat bersama-sama Nabi. Sesudah baca Al-Fatihah, jadi pas sholat ya, Nabi habis baca Al-Fatihah gitu. Terus kemudian beliau baca Al-Baqarah. Masya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah baca 100 ayat. 100 ayat sampai mana tuh ya? Ya, saya kulu 141 tuh. Juz 2. Ya, 100 ayat. Tetapi setelah mendapatkan 100 ayat, beliau tetap baca. Ya Allah, lanjut nih. Masya Allah. Udah gemeter nih ya. Abdullah Huzaifah bin Yaman ini gitu ya. Huzaifah ini udah gemeteran nih gitu ya. Ya, dilanjut lagi dalam hati itu. Dalam hati saya bergumam lagi, mungkin beliau akan baca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Wah, 1 rakaat kali ini Al-Baqarah nih ya. Gitu ya. Ternyata setelah selesai 1 surat, beliau nyambung bacaan dengan membaca surah An-Nisa. Ya Rabbi, gitu ya. Tahu-tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sih awal surat An-Nisa itu ya? Baca surat An-Nisa dari awal, ya Rabbi, ya. Ya, taqu rabbakum ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Waduh. Terus kemudian nih Huzaifah bin Yaman gitu ya. Ya Rabbi gitu ya. Beliau baca sampai selesai lagi surat An-Nisa. Setelah itu beliau mulai lagi baca surat Ali Imran. Ya Rabbi, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tuh. Ini mujahadahnya Nabi, Masya Allah. Ya, kan tadi ya, Nabi itu ya sampai bengkak. Gimana sih sampai bengkak? Ya begini. Begini sampai bengkak, ya Rabbi. Beliau membacanya itu dengan tartil, ya, nggak buru-buru, ya. Alif lam mim. Ali Imran tuh ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya Rabbi, dengan tartil, baca Ali Imran dengan tartil. Jika beliau menemukan ayat yang mengandung tasbih, ya, maka beliau baca tasbih. Jika beliau menemukan yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau memohon. Jika beliau menemukan ayat yang menyuruh untuk melindungi diri, maka beliau memohon perlindungan. Ya Rabbi, berarti berapa banyak ini? Sesudah itu beliau ruku dan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, lamanya hampir sama dengan berdiri Allahumma. Ya, kemudian beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Malu ya. Mungkin Nabi itu mulainya dari habis Isya kali ya, jam 9 gitu ya, jam 9 mulai dah tuh sholat gitu. Selesainya subuh ini, ya, selesainya sebelum subuh ini ya Rabbi. Ya. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la, lamanya hampir sama dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya Rabbi. Jadi kalau bicara tentang mujahadah, ya, enggak ada yang mengalahkan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai tuh ya, saya sholat bersama-sama Nabi pada suatu malam. Beliau memperpanjang sholat sampai ada keinginan buruk yang terbetik dalam benakku. Maksudnya tuh pengen, ya Allah, udah capek ya Allah, udah capek ya Allah. Terus kemudian udah selesai nih ya, udah selesai sholat. Nabi nanya, tadi kamu terbetik apa di benak gitu ya? Apa tuh tadi kamu yang terbetik di benak kamu? Abdullah menjawab, saya ingin sekali duduk karena keletihan dan kemudian meninggalkan engkau ya Nabi. Gitu. Saking lamanya, ya Allah. Tapi gini ya, kalau kita jadi imam, sholat wajib kagak boleh panjang-panjang. Nanti ya jamaahnya pada bubar. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat Nabi yang panjang sekali sholatnya. Kemudian jamaahnya satu orang bubar, lapor sama Nabi, ya. Kemudian yang imam itu diomelin sama Nabi gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jam berapa? Jadi berapa kali bacaan tasbihnya? Kagak ngerti dah tuh. Kagak ada dalam hadisnya. Cuma intinya mah banyak lah baca tasbihnya. So, bismillah yuk teman-teman semua ya. Kita ya, apa bahasanya tuh? Pengen bikin Nabi itu bangga ya sama umatnya. Ya, kita pengen bikin, ya Allah, ya, aku umat Nabi Muhammad, ya, aku umat Nabi Muhammad, gitu ya. Aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku ingin berdekatan dengan nabimu, gitu. Buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya, dan
Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki, ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real, ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.